di periodenya Pak Jokowi aja ada ketua DPR yang kalau pergi kemana-mana itu sering didampingin oleh menteri-menterinya Pak Jokowi. Kesehariannya kita sebagai istri nelayan hanya mengharap pendapatan dari laut, sementara laut itu pasang surut, Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Yang selanjutnya yang perlu kita sampaikan terkait dengan kegiatan pelatihan-pelatihan yang ada di Banyuwangi, ini sudah notabene sudah lancar, Bu. Kalau di Banyuwangi ini saya datang, Mbak, katanya, wah alhamdulillah ini Banyuwangi ini suatu kehormatan. Pak Menterinya langsung datang sama Bu Menterinya. Jadi karena hal tersebut saya minta Pak Menterinya langsung yang jawab terkait dengan permasalahan bapak-bapak tadi, dan nanti saya minta kepada Ibu Menteri untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Ibu dari istri nelayan. Program dari Ibu Bupati Banyuwangi, yaitu program untuk UMKM naik kelas. Apa Ibu? UMKM naik kelas. UKM kita yang tergabung di Akrab, yaitu dari UKM Jawahir, Ibu Lucy. Di sisi kiri saya itu adalah produk-produk dari Ibu Lucy yang ini alhamdulillah.
Maharaji, kuliner Mandar ini menjadi salah satu destinasi yang menjadi rujukan para wisatawan yang datang di Banyuwangi untuk menikmati aneka ragam kuliner yang berkaitan dengan Bali menjadi negara yang terus berjaya. Udah vaksin belum? Kalau yang kedua kali. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Hanariska Puan Maharani. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dan ucapan terima kasih kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, dan ini adalah beliau juga adalah kebanggaan masyarakat Banyuwangi karena beliau hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Dan perlu diketahui pula, Bu Puan ini sudah 2 kali loh datang ke Banyuwangi. Yang pertama beliau sudah menaklukkan Ijen ya bersama keluarga, dan beliau sangat terpesona dengan keindahan Ijen. Pertama, Bapak Ibu yang hadir di sini, mumpung sekarang hari Jumat, hari yang penuh barokah kalau kita bilang ya, Sayyidul Ayyam, hari yang sangat utama. Mari kita bersama-sama dan bersama Bu Puan serta para tamu yang hadir pada hari ini, kita bergembira, kita ngayuh bagyo, kita nanti akan berdiskusi. Kemarin berangkat pagi dari ke Sleman ya, Bu Puan, ke Sleman. Beliau menanam padi di sana sampai sore dan langsung menuju Banyuwangi. Dan semalam kita mengadakan acara dengan beliau sampai jam 12 malam. Dan hari ini pagi ini beliau sudah pagi-pagi bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya, dengan keadaan yang fresh, sehat, luar biasa Bapak Ibu. Dan ini perlu kita contoh semangat beliau untuk bertemu dengan rakyat Banyuwangi ya, dan memberikan motivasi kepada kita semua pada hari ini. Untuk tahun 2021 sampai akhir tahun 2021 ini kami telah memberikan asuransi kepada nelayan sebanyak 2.500 nelayan. Begitu juga dengan bantuan-bantuan lain seperti bantuan kapal dan alat tangkap lain. Ini perlu kami laporkan kepada Ibu Puan nanti, sehingga nanti dialognya lebih guyup lagi ya. Dan secara bergilir pula kami memberikan bantuan kepada kelompok usaha bersama nelayan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Masalah perizinan nelayan juga kami sudah buat 3 gerai, di mana tempatnya ada di Pancer, ada di Muncar, dan ada di Geraja
dikerjakan. Terima kasih Pak Menteri, kami sudah didukung untuk membuat gerai perizinan nelayannya dan juga Bapak Ibu dari Provinsi Jawa Timur, dan ini sangat mempermudah sekali bagi nelayan kami, terutama nelayan yang kapalnya kecil yang hanya 5 GT, ini bisa mendapatkan izin dan bisa langsung mengambil ikan di sekitar Selat Bali. Bersih ya ini, kayak nggak ke pasar ikan. Biasanya itu pasar ikan itu becek yang pernah saya datengin. Pertama becek, kemudian baunya itu bau menyengat amis, namanya ini ikan kan. Kemudian yang ketiga, tempatnya itu pengap. Karena ya orangnya banyak, seliwer-seliwer, dan airnya itu cukup sulit untuk didapat untuk membersihkan. Itu yang biasanya. Tapi di sini saya sampai wah enak ya, dan ternyata kalau membeli ikan di sini itu bisa langsung dimasak, dimakan, dan harganya itu sudah termaksud nasi, sambal, dan lalap. Jadi saya bilang wah ini bagus, ini patut ditiru karena uangnya itu bukan hanya untuk nelayan, bukan hanya untuk ibu-ibu yang ngejual, tapi juga ada yang masaknya, ada yang bisa menyuplai atau memberikan jual berasnya, kemudian ada yang bisa jual sayurannya buat lalap dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan satu hal yang cukup sangat baik untuk kita contoh di tempat-tempat yang lain. Saya tanya ke Pak Menteri KKP, Pak Trenggono, ada tempat apa lagi yang seperti ini? Wah banyak Mbak, nanti saya kasih tahu di mana aja yang seperti ini. Coba nanti saya mau coba buktikan betul atau enggak Pak Menteri KKP ini sampaikan. Tapi nah ini Menteri KKP bilang tapi yang paling bagus di sini. Wah ini karena di Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini Bapak Ibu nelayan. Indonesia itu adalah negara maritim yang sangat besar, terdiri dari 17.000 pulau. Semuanya itu penuh dengan kekayaan alamnya. Bisa kita nikmati, ikan bisa kita makan, tapi tentu saja harus kita jaga. Jadi ini nelayan-nelayan kalau lagi menangkap ikan, ya habis menangkap ikan jangan kemudian merusak alam yang ada di Banyuwangi ini khususnya. Saya datang ke sini tentu saja dengan harapan bahwa ingin melihat Banyuwangi ke depan ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita semua ini pakai masker, ini semua pakai masker. Kenapa sih pakai masker? Karena ada COVID. Apa sih COVID? COVID itu penyakit yang virus yang bukan hanya ada di Banyuwangi, tapi ada di Indonesia dan hampir seluruh dunia, bukan hampir, di seluruh dunia. Hanya negara-negara yang kemudian kecil dan tidak terjangkau saja yang mungkin nggak ada COVID. Di semua negara itu ada COVID. Jadi jaga kesehatan. Ini ada vaksinasi. Tadi saya tanya udah vaksin belum? Udah vaksin. Ini bapak-bapak dari ibu nelayan yang ada di sini udah vaksin semua belum? 1 kali atau 2 kali? 2 kali ya. Keluarganya udah vaksin belum? Anak, suami, istri, kakak, adik, cucu, udah semua ya. Yang belum vaksin, tolong minta supaya datang ke tempat vaksinasi. Vaksin. Tadi saya tanya, udah Mbah, kan ini lansia, Mbah udah vaksin berapa kali? 1 kali. Kenapa kok cuma 1 kali? Takut, tadinya nggak mau. Kenapa takut? Deg-degan. Insya Allah kalau divaksin itu kita bisa lebih sehat. Bukannya sehat, karena sampai hari ini belum ada obat COVID. Tapi paling tidak kalau kita divaksin itu, kalau jangan sampai amit-amit kena virus COVID, insya Allah kita nggak akan parah, kita akan bisa segera sembuh insya Allah. Nah makanya vaksin itu penting buat Indonesia, vaksin itu penting buat Banyuwangi. Ini bagaimana kita harus tetap membantu pemerintah dalam melaksanakan vaksin secara nasional, khususnya di Banyuwangi, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita kemudian bisa hidup normal dengan dunia yang baru. Nggak bisa lagi kembali kayak dulu sampai obat COVID ini ditemukan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Nah ini kan
acaranya acara diskusi. Mumpung ada menterinya, mumpung ada bupatinya, saya mau minta Bapak Ibu dari para nelayan untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di Banyuwangi ini, khususnya terkait dengan masalah nelayan. Solar dan pertama Bu, kami ini nelayan kecil, tapi tidak bisa membeli Pertalite Bu. Yang diwajibkan oleh Pertamina harus membeli Pertamax Bu. Sedangkan kos kami terlalu kecil Bu, kami juga nelayan yang satu malam di laut. Nah kalau beli Pertalite kami tidak diizinkan Bu. Nah itu aja pertanyaan dari kami Bu, mohon penjelasannya. Tadi namanya siapa? Rahmat Soekardi. Dari apa? KUB Pondok Layan. Ya. Pertanyaan kami dari nelayan saya, ini ketika ikan itu sedang musim Bu, musim ikan, itu nelayan itu harganya anjlok Bu, turun drastis Bu. Nah itu gimana solusinya untuk pemerintah membantu kami dalam lebih mensejahterakan nelayan kami ketika musim panen ikan Bu, itu sangat murah sekali harganya. Pertanyaan saya di sini, mungkin ada kebijakan dari Ibu bagaimana meningkatkan kualitas dan kreativitas ibu-ibu nelayan untuk tidak bergantung penghasilannya sama suami. Terus kedua, kami juga pelaku UMKM Ibu. Kami bergerak di beberapa olahan hasil laut. Nah selama ini kami kolaborasi dengan teman-teman milenial bagaimana untuk pemasaran dan pengolahan yang baik sesuai dengan kualitas dan mutunya. Kalau di Banyuwangi ini saya datang Mbak, katanya wah alhamdulillah ini Banyuwangi ini suatu kehormatan, Pak Menterinya langsung datang sama Bu Menterinya. Jadi karena hal tersebut saya minta Pak Menterinya langsung yang jawab terkait dengan permasalahan bapak-bapak tadi, dan nanti saya minta kepada Ibu Menteri untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Ibu dari istri nelayan. Tapi saya bangga ya lihat istri nelayan bicaranya pinter sekali. Jadi artinya di sini ibu-ibunya itu sudah bisa punya keinginan untuk membantu perekonomian keluarga dan bagaimana kemudian meningkatkan keahlian sehingga apa yang dihasilkan itu bisa lebih bermanfaat dan punya nilai daya jual yang tinggi. Direktur Utama Pertamina Ibu Nike, dan sudah ada kesepahaman. Nah, diantaranya adalah kita akan juga membantu nanti melalui koperasi nelayan. Jadi mungkin bapak-bapak nanti koperasinya yang mana, saya kira nanti saya akan kerjasama dengan Ibu Bupati di sini. Saya juga akan minta kepada Ibu Bupati barangkali dalam waktu dekat ini kita ingin melakukan survei. Sebetulnya kebutuhan nelayan itu, khususnya nelayan wilayah Banyuwangi itu seperti apa, supaya yang kita hadirkan atau pemerintah hadir itu bisa tepat sasaran. Jadi kalau tadi ada yang butuhkan BBM dan lain sebagainya, kita berharap subsidinya itu tidak diberikan dalam bentuk subsidi barang, tetapi kita beri subsidi uang misalnya. Itu salah satu juga yang kemudian kita sudah bicarakan. Insya Allah dalam waktu yang dekat nanti kita akan bersama dengan Ibu Bupati untuk kita bisa selesaikan soal BBM. Lalu kemudian yang kedua soal sarana untuk termasuk itu menjadi bagian dari pariwisata. Ini kemarin saya pergi ke Eropa, salah satunya itu di Prancis. Di Prancis ini nelayan tradisional, dia bisa langsung melakukan bidding fresh, ikan freshnya itu bisa langsung diekspor, diantaranya ke Cina. Nah, ini salah satu, kami ini punya sekian ratus kapal tangkapan. Ya, kapal tangkapan dari illegal fishing dari luar negeri. Ini yang sekarang kita sedang berusaha untuk memohon kepada kejaksaan agar itu bisa dikembalikan kepada kita, diberikan kepada Kementerian Kelautan Perikanan.
yang kemudian akan kita perbaiki dan ini akan kita serahkan kepada nelayan-nelayan tradisional. Nah, nanti dari situ sebetulnya kemudian kami juga akan sekarang sedang dalam proses untuk kemudian yang model di Perancis itu bisa hadir di Banyuwangi, salah satunya begitu. Jadi nanti nelayan ini akan kita bina supaya nangkapnya harus di mana, lalu kemudian ikannya jenis apa, dan hasilnya bisa langsung dibidding dan bisa dikirim ke ekspor. Karena sarananya di sini juga sudah ada. Lalu kemudian tadi ya di tengah laut misalnya mau bikin restoran apung, ya kapal-kapal tadi akan kita lihat yang memungkinkan untuk dibuat itu kapalnya bisa mengapung di laut, kemudian dia bisa menjadi restoran. Tapi tentu harus dijaga juga soal kebersihan karena kita ingin menerapkan ekonomi biru, jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan ke laut. Karena membuang sampah ke laut, lautnya akan menjadi tidak sehat, kotor, dan itu adalah kehidupan untuk generasi yang akan datang. Ini saya minta kepada nelayan tradisional dan juga kepada Ibu Bupati untuk masyarakatnya buang sampah plastik dan lain sebagainya ke laut harus dijaga. Itu yang ingin saya sampaikan. Juga saya kira kita sudah ada satu contoh, kita berikan pelatihan dan seterusnya, tapi kita akan intens lagi nanti dari hasil riset yang akan kita minta kepada Ibu Bupati untuk bersama-sama, karena memang tidak bisa hanya kementerian sendiri, tapi juga harus bersama-sama dengan pemerintah daerah. Tidak bisa mengeksekusi, tapi kami bisa komunikasikan, koordinasikan dengan teman-teman kementerian lembaga, demikian juga tidak terlepas support daripada pemerintah daerah tentunya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ibu Ketua. Di periodenya Pak Jokowi aja ada ketua DPR yang kalau pergi kemana-mana itu sering didampingin oleh menteri-menterinya Pak Jokowi. Kenapa ketua DPR-nya bisa didampingi oleh para menteri? Maksudnya mungkin dulu juga ada, tapi sepertinya sekarang lebih sering. Ya karena kami juga ingin membantu semua program pemerintah dan tentu saja ingin membantu apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu memang tepat sasaran dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi dapat ikan buat dijual di kampung Mandar. Jangan lupa masih ada pandemi, boleh jalan-jalan asal prokesnya tetap dijalankan. Prokes itu protokol kesehatan, Pak, Ibu, pakai masker, jangan berkerumun. Ya boleh kumpul tapi sedikit aja lah. Kalau mau pergi ke laut sedikit, tapi jangan bikin acara-acara yang besar karena seperti yang tadi saya sampaikan, corona atau COVID itu masih ada, Pak. Masih. Ini adalah salah satu fansnya Ibu Puan Maharani, beliau ini. Semoga berkah dan manfaat. Selanjutnya yang kedua adalah pinjaman modal kerja kepada pelaku usaha perikanan tangkap diterima oleh Bapak Fahrul dari Patoman sebesar 110 juta. Dan selanjutnya kepada Bapak Menteri, mohon izin dan perkenannya Bapak Sakti Wahyu Trenggono turut mendampingi juga untuk menyerahkan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Sa'aji sebesar 42 juta dan keluarga almarhum Agus Vito sebesar 70 juta. Insya Allah semoga berkah dan manfaat. Mohon berkenan untuk menggeser kiri dan kanan bapak-bapak dan juga ibu. Visitator. Nyalakan semua, nyalakan. Nah, ya, itu.